Assalamualaikum. Halo semua, terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, semoga rezekinya selalu lancar, amin. Dan untuk yang belum, saya tunggu ya dukungannya, terima kasih. Masturo Rohili, lahir tahun 1973. Usianya saat ini 52 tahun. Dikenal masyarakat Bekasi sebagai seorang pemuka agama. Ia mendirikan yayasan pendidikan dan dakwah bernama Al-Hidayah Ar-Rohiliyah. Beralamat di Jalan Raya Madrasah Rawakalong, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Yayasan ini menaungi sekolah, termasuk di dalamnya taman kanak-kanak. Namanya cukup disegani, Masturo juga ketua Forum Penjaga Alim Ulama. Dengan citra religius dan karismatik, ia berhasil membangun kepercayaan masyarakat. Relasinya banyak, dari orang biasa, habib, ustadz, sampai pejabat. Sayangnya, di balik sikap wibawanya, ternyata Masturo tak lebih seorang predator berkedok ulama. Zulfa saat ini usianya 22 tahun. Ia adalah anak angkat dari Masturo dan istrinya Khofifah. Ia diangkat sejak usianya 16 bulan. Orang tua kandungnya masih hidup. Karena saat itu Masturo belum memiliki anak dan Zulfa dianggap sebagai anak pancingan. Meskipun sampai saat ini Masturo belum memiliki anak. Sejak kecil, Zulfa mengaku sudah mendapatkan perlakuan buruk. Masturo dikenal pemarah dan kerap memukulnya. Beberapa kali kepala Zulfa ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Pengalaman ini membuat Zulfa tumbuh dengan rasa takut terhadap sosok ayah angkatnya. Korban yang lain adalah Salwa. Saat ini berusia 21 tahun. Ia adalah keponakan Masturo, anak dari sepupunya. Sejak usia 13 tahun, Salwa diminta tinggal bersama keluarga Masturo. Alasannya, karena Zulfa masuk pesantren. Jadi Salwa diminta menemani istrinya Khofifah agar tidak merasa kesepian di rumah. Sejak kecil, Zulfa sudah dilecehkan ayah angkatnya dengan memegang area sensitifnya. Tapi karena ia masih polos dan tidak mengerti, ia hanya diam saja. Tahun 2017, ketika kelas 2 SMP, Zulfa baru kembali dari pesantren. Saat itu rumah kondisinya sepi. Masturo meminta Zulfa melakukan tindakan tidak senonoh dengan dalih mengobati gatal pada area intimnya. Padahal Zulfa saat itu tidak merasa gatal atau sakit. Pelecehan itu terus terjadi setiap Zulfa pulang dari pesantren. Ia dipaksa melayani nafsu bejat ayah angkatnya. Saat Zulfa duduk di bangku kelas 2 SMA, Khofifah memergoki suaminya sedang membuka rok Zulfa yang sedang tidur. Dengan gugup, Masturo berdalih bahwa ia hanya ingin mengobati gatal di area sensitif Zulfa. Khofifah menegurnya, "Kamu tidak pantas melakukan itu. Kalau ada masalah, seharusnya kamu bicara pada saya, bukan bertindak sendiri," ucap Khofifah. Namun bukannya membela Zulfa, Khofifah juga justru memarahi dan menampar Zulfa, bahkan menuduh Zulfa berusaha merebut suaminya. Di momen itu, Zulfa juga menerima kenyataan pahit bahwa dirinya hanyalah anak angkat. Kemudian Masturo meminta istrinya untuk tenang. Ia berjanji bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi. Sayangnya Masturo tidak berhenti. Ketika Zulfa kuliah di luar kota, pelecehan justru terus berlanjut. Masturo kerap memaksa Zulfa mengirimkan video tak senonoh atau video Zulfa tanpa berbusana. Bahkan Masturo diam-diam mendatangi Zulfa di kampus, memesan hotel dan minta dilayani. Ancaman dan tekanan selalu menyertai Zulfa. Hidupnya akan dibuat sengsara, biaya kuliah tidak akan dibayarkan. Dalam kondisi seperti itu, Zulfa tidak mampu melawan. Apalagi Zulfa dari kecil sudah diperlakukan dengan sangat buruk. Tragisnya, ketika Masturo menunaikan ibadah umroh, ia tetap meminta Zulfa mengirimkan video serupa.
Ini sakit ini orang ya. Salwa yang saat itu usianya 13 tahun duduk di bangku kelas 6 SD. Biasanya ia diantar oleh Khofifah. Tiba-tiba Mas Suro menawarkan diri untuk mengantarkannya ke sekolah menggunakan mobil. Di tengah jalan Mas Suro berhenti dan mengatakan jika area pribadinya itu gatal dan ia meminta Salwa untuk memegangnya. Tak sampai di situ, ketika Salwa pulang sekolah, ia memaksa gadis itu menonton video dewasa lalu melakukan hal yang tidak pantas. Sama seperti Zulfa, Salwa yang masih polos tidak mengerti apapun. Ia pun menuruti kemauan Mas Suro. Barulah ketika ia duduk di bangku SMP, Salwa tahu jika apa yang ia lakukan itu salah. Tapi ia tidak berani cerita karena takut dan malu. Pernah suatu saat Salwa bercerita kepada keluarga, namun tidak ada yang percaya. Dikarenakan Mas Suro itu anak pertama dan dia sosok yang dihormati dan disegani. Apalagi gelarnya kiai. Salwa sendiri bercerita, ia menjadi korban pelecehan hampir 6 tahun lamanya, dari 2017 sampai ke tahun 2023. Tanggal 27 Juni 2025, Zulfa baru saja selesai mandi. Tiba-tiba Mas Suro masuk ke kamarnya dan memaksa melakukan tindakan yang tidak pantas. Tidak tahan lagi dengan perlakuan ayah angkatnya, Zulfa akhirnya memberanikan diri untuk kabur dari rumah. Ia memilih tinggal di kosan dan bertekad tidak akan kembali lagi. Dalam pelariannya, Zulfa bercerita kepada Salwa tentang apa yang ia alami. Ternyata Salwa juga mengalami hal yang sama selama bertahun-tahun. Keduanya pun bersepakat untuk membongkar kebejatan Mas Suro. Dengan ditemani beberapa teman dan keluarga, mereka mendatangi kediaman Mas Suro dan menceritakan semua yang terjadi. Ada bukti-bukti. Mungkin ayah bilang, hapus chatan kita kak, hapus video-video kita. Enggak, aku nggak pernah hapus dari awal ya, aku nggak pernah hapus. Setiap ayah habis TF, ayah minta kirim video. Sayangnya, reaksi keluarga besar Mas Suro, terutama ibu angkat Zulfa, sungguh di luar akal sehat. Alih-alih melindungi, mereka justru menyalahkan Zulfa dan Salwa. Bahkan menuduh keduanya sengaja menggoda. Padahal sudah jelas, mereka korban semenjak masih kecil. Di momen itu, Mas Suro akhirnya mengakui perbuatannya. Ia berdalih melakukannya karena menyukai Zulfa. Apalagi Zulfa hanya anak angkat. Ya, tapi kenapa ayah melakukan hal yang tidak senonoh ke Zulfa? Aku ingin tahu. Iya betul, itu karena satu, dia mungkin karena saking dekatnya saya sama Zulfa. Mungkin karena saking dekatnya sama Zulfa satu. Yang kedua, karena tidak ada ikatan darah saya sama Zulfa. Ironisnya, keluarga besar Mas Suro justru meminta kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum dengan alasan menjaga nama baik dan menutup aib keluarga. Terlebih, Mas Suro sudah membiayai pendidikan Zulfa hingga kuliah. Padahal biaya yang dikeluarkan Mas Suro tidak sebanding dengan trauma dan sakit hati yang ditanggung Zulfa. Zulfa membayarnya justru dengan harga yang sangat mahal, yaitu luka batin yang akan ia bawa seumur hidup. Meski mendapat tekanan, keluarga Zulfa dan Salwa sepakat untuk tidak berdamai. Mereka hancur mendengar bahwa putri mereka telah dilecehkan sejak kecil. Mereka pun lebih memilih pindah dari lingkungan tersebut demi keselamatan dan ketenangan. Pada tanggal 7 Juli 2025, Zulfa dan Salwa akhirnya melaporkan ke polisi. Sayangnya penanganan kasusnya berjalan lambat. Kasus ini viral setelah diangkat ke publik oleh influencer ternama, Dr. Richard Lee, pada tanggal 25 September 2025. Dr. Richard bahkan memberikan bantuan hukum kepada para korban. Akhirnya sepak terjang Mas Suro, si predator seks berkedok ulama terhenti. Pada 25 September 2025, Mas Suro Rohili resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap anak angkat dan keponakannya. Ia dijerat dengan pasal berlapis,
Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ancamannya 15 tahun penjara. Kasus ini membuktikan bahwa status sosial dan agama bukanlah jaminan moral seseorang. Bahkan orang yang rajin ibadah bisa saja melakukan tindakan yang paling keji. Sekian dulu kasus kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum, sampai ketemu di kasus berikutnya. See you.